5 tersangka telah ditahan dalam kasus KUR BRI Cabang Batu. Kota Batu, siaptv.com, perkembangan kasus korupsi BRI di Cabang Batu yaitu dalam hal kredit usaha rakyat KUR, yang merugikan negara 4 miliar rupiah akhirnya ditetapkan 5 tersangka, yang dihasilkan dari pemeriksaan 152 saksi. Kasus korupsi ini berlangsung dari periode tahun 2021 tahun 2023, hal ini diungkapkan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Kota Batu. Baik, terima kasih teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya. Seperti janji saya, pada saat kita rilis kemarin bersama ini bahwa kita akan merilis kembali mengenai perkembangan penanganan perkara KUR yang sudah sekian lama kita tangani. Dan pada hari ini, tadi kita sudah sama-sama mengetahui, kita sebelumnya telah memanggil 5 orang dari perkara ini, kemudian berdasarkan bukti yang cukup, alat bukti yang cukup, dan hasil pemeriksaan, kemudian kita tingkatkan yang tadinya saksi menjadi tersangka. Ya. Adapun kelima orang tersebut adalah, saya sebutkan inisialnya, karena bukan salah, JWP, kemudian MHC, ada AS, NA, dan AZ. Jadi mereka ini sudah kita tingkatkan menjadi tersangka sebelum menjadi saksi. Sehingga di tahap awal ini, pertama untuk penyidikan kita sudah melakukan perkembangan dari sebelumnya. Kemudian dari perkara ini telah berhasil mendapatkan perhitungan kerugian negara sebesar 4.481.674 rupiah. 74 rupiah. Ini merupakan hasil penghitungan dari akuntan publik independen. Jadi kaitannya dengan kerugian ini tentunya nanti akan kita kolaborasikan terkait dengan peran masing-masing tersangka, karena kerjasama di antara 5 inilah yang menyebabkan terjadinya kerugian tersebut. Dan perkara ini terkait dengan 110 debitur yang dicairkan. Total dari keseluruhan itu ada di 6.235 juta rupiah. Namun yang dilakukan tindakan pidana oleh mereka itu adalah sebesar 4.066 juta sekian. Kemudian modus operandinya mungkin teman-teman juga sama-sama sudah tahu. Ada istilah tempilan, ada istilah topengan. Jadi 2 modus itu yang dilakukan oleh para pelaku, dalam hal ini 5 tersangka tadi, di mana tempilan yang sama-sama kita ketahui ini merupakan sebuah pencairan di mana mereka mengambil beberapa bagian dari pencairan hasil kerjasama itu sendiri. Kemudian topengan ini ada beberapa debitur yang secara fakta sebenarnya mereka tidak memiliki usaha, tapi dibuat seolah-olah memiliki usaha. Sehingga untuk mencairkan itu semua dilakukan kerjasama di antara para pihak. Artinya tanpa adanya kerjasama dengan 5 tersangka ini, maka tidak mungkin terjadi pencairan tersebut. Maka dari itu kita tetapkan 5 tersangka ini secara bersama-sama pada hari ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian kaitannya dengan penahanan ini terkait dengan syarat subjektif dan objektif yang dilakukan oleh para penyidik kita, dan ini juga untuk mempercepat nantinya, karena sebagaimana yang saya sampaikan bahwa kita menerima ketika kemarin dikatakan lambat nggak apa-apa, tapi ini untuk menjawab bahwa perkara KUR tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan insya Allah kita akan segera percepat sampai dengan persidangan nantinya. Mungkin demikian. Ada pertanyaan? Dan izin kapan ke kerugiannya itu dikembalikan ke Iya, jadi salah satu tugas jaksa selain mengungkap kasus ini juga harus bisa mengembalikan kerugian yang sudah ada. Maka dari itu nanti perkembangan selanjutnya tentunya akan kita beritahu kepada teman-teman. Ini merupakan kewajiban. Kemarin sempat saya sampaikan kita memiliki satu tugas di desk ekonomi penerimaan negara, salah satunya dari Tipikor ini sendiri. Maka teman-teman penyidik saya perintahkan kerja keras untuk mengembalikan uang. totalnya tadi 4 miliar 60 juta. tersangka Tersangka 5. 5 ya? 5.